Heboh, penggemar bertopeng hitam ziarah ke makam Kiseno, bawa dot dan kerupuk, ternyata maknanya pilu. Belum kering makam Kidalang Kiseno Nugroho, kini sang penggemar datang dengan penampilan yang menghebohkan. Bagaimana tidak, penggemar Kiseno Nugroho ini berziarah dengan mengenakan topeng hitam lengkap dengan masker. Tak hanya itu, penggemar dalang Kiseno Nugroho ini juga mengalungkan sebuah dot dan dua kerupuk di lehernya. Siapa sangka penampilan penggemar Kiseno Nugroho ini memiliki makna yang begitu pilu. Siapapun akan terenyuh mendengar makna penampilan penggemar Kiseno Nugroho ini. Diketahui pria yang sudah menjadi penggemar Kiseno Nugroho selama 15 tahun ini bernama Ngadiran. Pria 48 tahun ini mengaku selalu ada di setiap pementasan wayang kulit yang dimainkan oleh sang dalang. Bahkan Ngadiran sempat beberapa kali diajak manggung oleh sang dalang kondang. Setiap Kiseno ada manggung, pasti saya datang. Beliau pun sudah kenal saya. Setiap kali ada kesempatan, beliau pasti mengajak saya ikut tampil bersama dengannya. Sampai beliau membuatkan dentingan gamelan khusus untuk saya agar saya bisa menari di atas panggung. Kenangnya kepada tribunjogja.com pada Rabu 4 November 2020. Panggung terakhirnya dengan Kiseno pada Maret 2020 lalu di Melati, Sleman, di mana lakon yang dibawakan bercerita tentang Bagong bangun desa. Ia mengatakan sosok Kiseno sangat ramah dan sederhana. Dirinya tak pernah mendapati Kiseno dengan berwajah marah atau masam, karena setiap penampilannya pasti selalu menghadirkan candaan yang segar. Beliau itu orangnya apa adanya, suka bercanda. Namun selama saya mengenalnya, hal paling sulit membuatnya tertawa. Suatu hari saya berhasil membuatnya tertawa lepas ketika saya pakai topeng ini. Inilah alasan kenapa saya tetap memakainya di hari pemakaman beliau, tuturnya sambil memperlihatkan topengnya itu. Topeng yang dipakainya pun memiliki arti di setiap ornamennya. Untuk topeng hitam sebagai personifikasi dari pemakaian masker di tengah pandemi, sedangkan botol dot sebagai interpretasi pentingnya asupan gizi, dan dua plastik kerupuk yang menggantung di sisi kanan dan kiri sebagai persamaan dengan diri manusia, yaitu apabila tidak dijaga dengan baik dapat melempem dan lemah. Tak hanya itu, untuk datang ke pemakaman Kiseno, dirinya mengkayu sepeda selama setengah jam dari rumahnya yang berada di daerah Tegal Mujo, Sleman. Saya itu dapat kabar siang tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di situ saya terkejut sekali, tidak menyangka. Terus teman saya ngabari kalau dikebumikan di sini. Tanpa pikir lagi, saya langsung datang, ujarnya. Baginya sosok Kiseno bukan hanya seorang penghibur, namun inspirasi dalam hidupnya. Kecintaannya terhadap kesenian wayang agar tetap eksis di masyarakat menjadi bentuk jasa yang besar. Dia, Kiseno, sudah menjadi inspirasi saya untuk menjalani hidup, pernah menyerah, mengenalkan kebudayaan wayang hingga diminati lintas generasi. Tentu ketekunannya bisa menjadi teladan bagi orang seperti saya, ungkapnya. Meskipun kini sosok Kiseno sudah tidak ada lagi, namun pelajaran dari setiap lakon wayang dan pribadinya tetap terkenang di hati penggemarnya. Semoga sepeninggalan beliau akan bertambah banyak lagi lahirnya Kiseno yang lain dan mampu melestarikan kebudayaan dengan cara yang tepat, pungkasnya. Jenayah Kiseno diberangkatkan ke makam diiringi gending. Jenayah dalang Kiseno Nugroho dikebumikan di makam Semaki Gede, Yogyakarta, berdampingan dengan makam ayahandanya, Ki Suparman. Prosesi pemberangkatan dari rumah duka di Dusun Gayam, Desa Argosari, Cedayu, Bantul menuju tempat peristirahatan terakhir diiringi dengan alunan gending karya Joko Poro. Para peziarah tak kuasa menahan tangis. Gending mengalun pelan bernada pilu, dimainkan oleh kelompok kerawitan warga laras yang biasa mendampingi dalang Kiseno saat pentas. Semua sinden berpakaian hitam. Suasana duka begitu terasa. Manajer Kiseno Nugroho, Gunawan Widagdo, mengatakan iringan gending karya Ki Joko Poro merupakan permintaan langsung dari almarhum. Permintaan itu, kata dia, diutarakan pada saat pementasan wayang kulit. Tahun berapa Gunawan mengaku tidak ingat, tapi yang pasti permintaan itu sempat diutarakan oleh sang dalang saat uyon-uyon diutarakan di grup.
Besok kalau saya sudah nggak ada, diiringi dengan iringan ini, kata Gunawan menirukan wasiat almarhum Ki Seno Nugroho. Pihaknya mengaku masih ingat iringan yang ingin dimainkan dalam bentuk gending. Salah satu sinden karawitan warga Laras, Tatin Lestari Handayani, berulang kali meneteskan air mata.